guys, aku Pungki. Itu tadi video unboxing Redmi Note 5 waktu aku baru beli. Dan sekarang di video ini aku akan review film Ant-Man. Not really. Sekarang ini sudah berlalu beberapa tahun setelah aku membeli HP kali. Baru sebulan kayaknya. Aku akan ngasih my first impression tentang Redmi Note 5. Aku pengen sharing bagaimana kesan-kesan pertama aku ketika pertama membuka ini dari bungkusnya dan pakai ini waktu awal-awal kemarin. Oke, my first impression was mari kita buka dulu. Jadi ini Redmi Note yang warna biru ya. Ada 3 warna, ada gold, black, dan blue. Yang biru ini kayaknya dia paling anti mainstream, dia paling orang akan cenderung lebih milih yang hitam atau yang gold karena yang biru ini cenderung tampak paling tidak elegan kalau di gambar-gambar di internet gitu. Tapi setelah megang beneran, I think it looks really nice. Aku merasa ini penampakannya cukup keren. Emang ada kesan agak anehnya sih karena mungkin HP warna biru kan jarang ya. Jadi kita melihat HP warna biru itu agak this weird. Tapi ya, it's fine. Kesan pertama aku seperti itu. Cukup terkesan mewah kalau buat aku. Mungkin karena standarku yang rendah. Ini included covernya ini tadi. Dan warna birunya tadi ketika dikasih cover dia kelihatan ya di kamera. Dia tambah kinclong karena covernya plastik, dia tambah kinclong. Dan kalau kamu pakai cover yang nggak transparan, ya itu semakin no problem sih ya. Warna belakangnya nggak akan kelihatan. Jadi warna apapun akan sama aja. Tapi ini nih, yang hitam itu bezelnya hitam, yang gold dan biru ini bezelnya putih. Mungkin itu sesuatu yang kamu pertimbangkan ketika kamu mau beli ini. First impressionku layarnya bagus. Layarnya resolusinya cukup tajam. Gambar-gambarnya di sini tuh cukup mulus. Jadi pixelnya udah hampir nggak kelihatan. Ini layarnya 400 pixel per inch. Emang kayaknya sekitar 400 ke atas itu udah cukup mulus lah ya. Kalau HP-HP murah itu ada yang 200-an itu masih kelihatan pixelnya. Ini udah kelihatan, ini susah. Udah cukup mulus. Ya, warna layarnya juga cukup natural kalau dibandingkan dengan HP lamaku sebelumnya itu Mi 4i itu layarnya layarnya bagus banget, kebagusan, terlalu tajam kalau menurutku. Dan itu agak menipu sih ya kalau dipakai ngedit foto gitu. Ngedit di HP itu aku merasa udah bagus, tapi ternyata dicek pakai di device lain, dilihat di device lain, ternyata tidak sebagus waktu tampak di HP ku itu. Dan Redmi Note 5 ini aku suka layarnya, dia warnanya lebih natural dari Mi 4i itu. Beberapa hal yang annoying di awal-awal itu berkaitan dengan desainnya sih ya. Ada headphone jacknya ditaruh di bawah sini. Ini aku nggak terlalu suka, aku lebih suka jack headphone-nya di atas. Karena ya kalau sedang dipakein headphone, HP-nya nggak bisa ditaruh di stand atau ditaruh di secara vertikal. Itu agak annoying sih. Terus speakernya di bawah ini juga. Ini sebenarnya adalah kalau buat orang pada umumnya mungkin daripada ditaruh di belakang. Kalau taruh di belakang itu kan, kalau taruh di meja gitu, speakernya ketutupan meja gitu kan ya. Dan ya dipindah di sini tuh alhamdulillah sebenarnya. Tapi aku pribadi punya kebiasaan mainan HP sambil tiduran. Dan kalau dalam keadaan HP-nya vertikal, itu aku biasanya naruh HP-ku di dada kayak gini. Dan dengan speaker yang di sini ini biasanya speakernya ketutupan badan. Kalau untuk YouTube mungkin emang posisinya melintang ini jadi nggak terlalu ngefek ya. Tapi ini kalau Instagraman dalam posisi seperti ini, nyetel video itu ya audionya terblokir. Jadi ya aku harus mengangkat HP-nya sedikit, which is males. Manja ya. Aku beli HP baru ini alasannya karena HP lama aku udah lemot ya. Tapi aku memilih Redmi Note 5 ini alasan utamanya adalah karena kamera depannya yang 13 megapiksel. Untuk kualitas kameranya secara umum tuh sebenarnya ekspektasiku paling enggak sebagus HP lamaku lah ya, paling enggak setelah sekian tahun masih ada progres sedikit ya, alhamdulillah. Tapi ternyata ini melebihi ekspektasiku, kameranya ternyata bagus banget. Aku beli ini juga dengan mindset aku berharap bisa menggunakan kamera di sini untuk bikin konten YouTube atau Instagram. Karena kalau mengandalkan kamera mirrorless itu ya gambarnya emang bagus sih, tapi sering kurang fleksibel dan ya lebih enak kalau punya sesuatu yang lebih kecil kayak gini. Lebih praktis aja sih. Untuk kebutuhan profesional atau kalau aku pengen bikin video yang gambarnya maksimal, aku akan tetap pakai mirrorless. Tapi untuk bikin konten yang butuh kepraktisan dalam workflow, dalam cara kerjanya dan lebih cepat dan lebih mudah dibawa kemana-mana, aku berharap bisa pakai kameranya ini. Ini layarnya 6 inci, 5,99 something. Aspek rasionya juga lebih tinggi, lebih kurus
dari HP normal, dari HP ku sebelumnya. HP ku sebelumnya Mi 4i itu 5 apa 5,5. Ini HP ku sebelumnya, jadi dia lebih kecil. Kalau HP-mu sebelumnya udah segede ini, jadi kamu beli ini ya berarti kamu tidak akan merasa, ya kamu akan merasa biasa aja. Tapi kalau kamu ganti dari HP yang ukurannya lebih kecil, 6 inci ini secara kepuasan melihat screen itu mantap. Ini asik banget untuk YouTubean, untuk sosmed, untuk hal-hal seperti itu dengan layar lebih gede ini mantap banget. Tapi dalam hal ukuran HP butuh adaptasi. Jadi kalau aku pakai HP lamaku tuh dia kayak naruh di sak atau di mana-mana itu kayak agak aku cuek-cuek aja gitu. Ya aku nggak merasa insecure atau gimana. Tapi pakai HP ini nih, aku awal-awal pakai itu agak nggak tega naruh di saku di belakang itu, takut kedudukan atau gimana. Kalau misalnya keluar-keluar yang biasanya aku berani cuman nggak bawa tas kecil atau apa untuk bawa handphone, belakangan ini aku merasa harus bawa tas kecil untuk bawa HP. HP ini ada dua versi, ada yang RAM 3 dan storage-nya 32, ada yang RAM 4 storage-nya 64. Ini yang RAM 3 dan storage-nya 32. Dalam kondisi RAM 3 itu ini RAM-nya bisa dipakai 1,3 atau 1,4 itu. Jadi Android dan MIUI-nya itu makan RAM cukup banyak. Tapi ya no problem sih, RAM segitu itu untuk smartphone itu kayaknya aman-aman aja. Kayaknya udah. Itu tadi kesan pertama aku ketika aku awal-awal pakai HP ini, ketika aku baru beli. Kalau kamu pengen tahu apakah ekspektasiku akan HP ini bisa terpenuhi apa enggak, aku bikin video lain, itu review setelah aku sebulan memakai HP ini. Kemarin salah satu hal pertama yang aku lakukan dengan HP ini juga adalah aku bikin vlog pakai HP ini. Jadi kamu juga bisa lihat bagaimana performa kamera depan maupun belakang dari kamera HP ini. Untuk videonya di vlogku, itu video-video itu linknya ada di description. Oke, terima kasih sudah menonton. Hit like kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Dislike this video kalau kamu merasa buang-buang kota setelah menonton video ini. Thank you for watching and bye bye.